Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua, ngobrol ringan malam hari sambil ngopi. Bismillah. Terkait dengan kabar situasi yang menyebutkan 3 pemain Manchester United ada kemungkinan cabut nih ya. Ketika Sir Jim Ratcliffe masuk, dia akan menyuntikkan dana terkait dengan transfer, tapi bukan hanya untuk mendatangkan nih, tapi juga melepas beberapa pemain. Nah, gue ingin ngobrol ringan terkait dengan situasi 3 nama yang disebut ini dan bagaimana kemungkinannya juga ya. Menurut gue berusaha untuk, ya tentu saja karena pendapat gue pastinya subjektif, tapi gue berusaha juga untuk objektif. Oke, nama pertama adalah ada 3 nama, langsung aja ada Anthony Martial dan juga Jadon Sancho. Mungkin gue mulai dari Anthony dulu. Bagaimana Anthony dikabarkan, gue lupa kalau nggak salah hariannya The Sun ya, tapi dari Daily Mail ini sebenarnya hanya kemungkinan besar nih 2 pemain saja, tapi gue mulai dulu lah dari Anthony ya. Anthony musim ini dia memang belum maksimal. Anthony dia tidak tampil atau belum tampil seperti yang ditunjukkan musim lalu, di mana musim lalu ada beberapa pertandingan dia datang musim lalu dengan harga yang fantastis dari Ajax, bahkan ada dramanya juga, dia sempat mogok latihan kalau tidak salah bersama dengan Ajax. Manchester United juga sempat tarik ulur, akhirnya disepakati dengan nilai yang sangat fantastis, nilai sangat luar biasa bombastis ya, 90 juta, hampir 100 bahkan, atau dibulatkan 100. Nah, ketika datang Anthony ini langsung di debutnya menempati posisi winger kanan, langsung mencetak gol luar biasa menghadapi Arsenal. Bahkan dia langsung menjadi pemain inti ketika Manchester United kalah 6-3 menghadapi Manchester City di Etihad. Anthony mencetak gol yang luar biasa. Setelahnya dia cukup sering mencetak gol ketika Manchester United tandang menghadapi Everton. Dia mencetak gol di sana, mencetak gol pembuka ya, atau gue lupa lah, Manchester United menang 1-2 pada saat itu. Menghadapi Everton di FA di Old Trafford juga mencetak gol di sana. Menghadapi Charlton Athletic mencetak gol juga. Ada beberapa assist, dan menurut gua salah satu hal yang puncak mungkin yang dilakukan oleh Anthony musim lalu adalah ketika Manchester United menang menghadapi Barcelona. Anthony ini yang tampil di babak kedua menggantikan Wout Weghorst berhasil mencetak gol di pertandingan tersebut. Bahkan Anthony ini mencetak gol kemenangan dengan ketenangan yang luar biasa, dengan finishing juga yang sangat luar biasa. Intinya musim pertama dari Anthony dia tampil bagus tapi belum konsisten, karena menurut gua secara ringan amatiran penampilan Manchester United secara mungkin secara kolektif juga belum konsisten, belum optimal. Ada beberapa partai, terutama ketika Manchester United ini menghadapi tim-tim besar ya di Premier League, tidak tampil bagus. Dan ya sama dengan Anthony, menurut gue dia pun juga tidak konsisten di penampilannya. Memasuki musim kedua tentu saja ada pengharapan yang lebih tinggi dari pemain yang datang dengan harga tinggi juga ya kan. Tapi apa yang terjadi, ternyata Manchester United di awal musim secara kolektif tidak tampil seperti yang diharapkan. Ada banyak pemain cedera tentu saja. Lalu juga situasi tim yang klub maksud gue ya, yang belum pasti. Lalu ada cedera pemain yang cukup banyak. Ada sistem yang berusaha untuk diganti, ada sistem baru ya kan, formasi 4-1-2-3 yang ingin dilakukan oleh Erik ten Hag. Ini menurut gua membuat Anthony yang memasuki musim kedua ini juga masih dalam tahap adaptasi terhambat. Ditambah faktor besarnya, dan ini merupakan gongnya menurut gua, adalah situasi personal, situasi hukum dari Anthony, di mana ya dia ada masalah kan, dan ini tentu saja pasti memecah konsentrasi dari sang pemain.
Walaupun situasi ini berada di luar lapangan, tapi menurut gue ini memiliki keterkaitan. Ditambah lagi dia juga di dalam tanda kutip diistirahatkan ya kan dari tim nasional Brazil juga. Jadi hal-hal seperti ini yang tidak positif situasinya bagi Anthony sangat mempengaruhi menurut gue penampilannya di atas lapangan, sehingga ya sekali lagi dia belum optimal. Tapi apakah dia akan cabut dari Manchester United? Gue tidak berpikir demikian. Dia didatangkan oleh manajemen Manchester United tentu saja dengan rekomendasi dari Erik ten Hag ya. Dari situ gue melihat inilah tugas besar dari Erik ten Hag untuk membangkitkan lagi sang pemain. Apakah bisa? Gue yakin bisa. Erik ten Hag pernah melakukannya dengan Marcus Rashford musim lalu. Dan juga ada beberapa pemain seperti kayak Diogo Dalot ya kan, Aaron Wan-Bissaka yang bisa di dalam tanda kutip lah ya, dibangkitkan lagi oleh Erik ten Hag. Tentu saja butuh proses, tentu saja butuh waktu. Ditambah lagi situasi dengan Anthony ini kan runyam, ada situasi di luar lapangan itu tadi menurut gue yang memberi tantangan lah bagi Erik ten Hag. Tapi dengan nilai investasi yang tinggi, dengan nilai kesulitan juga yang tinggi, dan dengan jangka waktu yang masih memasuki musim keduanya, gue tidak berpikir atau bahkan tidak memperkirakan ya, memprediksi pun juga Anthony tetap akan stay di Manchester United. Proyeksi dari klub terhadap pemain ini jangka panjang, dan sekarang dia masih baru memasuki musim keduanya. Menurut gue masih ada unsur kesabaran yang harus diberikan untuk pemain ini. Apakah dia akan berhasil atau tidak masih terlalu awal menurut gue sekali lagi ya, ini masih terlalu awal. Bisa saja dia flop, bisa saja dia ternyata bangkit. Situasi ini masih bisa sangat terjadi karena ini masih tahap awal, dan bagaimana obstacle ataupun kesulitan dari yang dihadapi oleh Anthony ya di musim kedua ini menurut gue juga sangat besar. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Dan perkiraan gue dia tetap akan stay di Manchester United setidaknya sampai jangka menengah lah ya. Lalu pemain kedua, Anthony Martial. Pemain ini yang didatangkan seharga 50 jutaan ya dari Monaco di zamannya Louis van Gaal. Dia didatangkan dengan status salah satu talenta terbaik di Eropa. Gua masih ingat bagaimana golnya luar biasa di debutnya ketika menghadapi Liverpool. Luar biasa dia menyisir dari sisi kiri, menipu beberapa pemain sebelum akhirnya menceploskan bola ke gawang Liverpool. Luar biasa. Setelahnya Manchester United berganti-ganti pelatih, tapi dia tetap berada di tim. Dia tetap beberapa kali juga menjadi andalan di lini depan. Tapi ada satu pelajaran besar menurut gue yang mungkin bisa diambil dari Anthony Martial kepada pemain muda di Manchester United, yaitu adalah jangan terburu-buru. Karena gue melihat bagaimana situasi dari Anthony Martial di musim-musim awalnya, di mana dia masih sangat muda sekali, ini sedikit lebih agak terlalu digeber dalam tanda kutip ya, sehingga ini mempengaruhi kesiapan fisik, situasi fisik dari sang pemain itu sendiri, di mana Liga Inggris ini membutuhkan kondisi fisik yang sangat tinggi gitu. Dan gue melihat ya akhirnya cedera yang sering sekali menghambat perkembangan dari pemain ini. Di samping juga berganti-gantinya manajer yang menangani Manchester United, tidak ada visi yang tetap bagi pemain yang didatangkan dengan usia muda. Nah ini juga penting menurut gue. Dengan situasi lini depan Manchester United yang praktis hanya ada 2 pemain dengan posisi penyerang murni, yaitu adalah Rasmus Højlund dan juga Anthony Martial. Artinya pemain yang siap ya. Mungkin ada pemain-pemain lain, tapi pemain-pemain tersebut masih berusia lebih muda menurut gue. Atau pemain lain yang posisinya bisa bermacam-macam, contoh seperti Marcus Rashford ya kan. Gue menilai ya hanya Anthony Martial dan juga Rasmus Højlund. Akankah Anthony Martial dilepas? Iya, menurut gue peluang itu besar, tapi feeling gue, perkiraan gue, prediksi gue tidak akan terjadi di musim dingin ini. Mungkin kalaupun akan terjadi, bisa jadi di musim panas tahun depan ya. Itu juga akan memberikan tugas manajemen untuk mencari gantinya. Artinya harus ada pemain yang didatangkan dong ya, karena kan ketika Anthony Martial nanti dilepas, praktis hanya ada seorang Rasmus Højlund nih untuk posisi penyerang tengah, dan ini kan jauh dari ideal. Dan kalau gue lihat dari Daily Mail juga mengabarkan demikian. Ya bisa saja Manchester United mendatangkan satu striker di musim dingin, tapi
dan akan memberikan impact kepada seorang Anthony Martial. Tapi kalau melihat seandainya memang betul didatangkan di musim dingin satu striker lagi dengan status pinjaman ataupun dengan harga yang murah, gue tidak berpikir akan melepas Anthony Martial, karena pastinya Erik ten Hag lebih memilih untuk memiliki kedalaman skuad yang bagus di tengah musim. Baru nanti di akhir musim melakukan evaluasi dan ya melepas dan memasukkan pemain yang baru tuh sangat mungkin. Sehingga dari situasi Anthony Martial, gue prediksi sih dia tetap akan masih di Manchester United ya, paling tidak sampai dengan musim panas tahun depan. Dan yang terakhir Jadon Sancho. Kalau yang ini beda ceritanya. Menurut gue Manchester United fokusnya ya di musim dingin nanti, kalau tidak ada situasi yang luar biasa dengan pemain-pemain lain seperti musim lalu, artinya situasi dengan Cristiano Ronaldo, cederanya Christian Eriksen yang cukup panjang. Kalau hal-hal seperti ini tidak ada di musim dingin nanti, fokus utama dari manajemen Manchester United, gua yakin akan kepada seorang Jadon Sancho, melepas Jadon Sancho. Sebenarnya ini juga gambaran bagaimana apa yang terjadi di klub sebelumnya bagi pemain manapun. Ini tidak otomatis akan akan sama, akan linear dengan situasi di Manchester United. Jadon Sancho ini bukan pemain pertama yang didatangkan Manchester United dari Borussia Dortmund. Sebelumnya ada Shinji Kagawa, ada Henrik Mkhitaryan yang datang juga dengan status mengkilap ya. Dilihat dari apa statistik dan juga permainan di Borussia Dortmund, Jadon Sancho datang ke Manchester United luar biasa. Dia merupakan salah satu talenta muda terbaik ketika dia bermain di Borussia Dortmund. Manchester United bahkan harus menunggu 1 tahun ya kan, karena sempat 1 tahun diincar tapi tidak terjadi. Menunggu 1 tahun, baru setahun kedepannya nih, setahun berikutnya datang nih, itu pun juga dengan harga tinggi dan gaji pun juga tinggi. Cuman kalau ditarik kronologi ketika Jadon Sancho datang, bagaimana ya, kalau dari wawancara Ole Gunnar Solskjaer ketika dia datang, ternyata di penghujung bursa transfer Cristiano Ronaldo datang. Jadon Sancho yang tadinya diplot untuk sayap kanan, tapi dia lebih memilih untuk bermain di kiri, sementara di kiri tadinya sudah diplot untuk seorang Marcus Rashford. Ini memberikan kekacauan menurut gua. Ditambah, ya, dia datang atas keinginan Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer tentu saja sudah punya program, katakanlah demikian ya, untuk pemain ini, walaupun ada tantangan juga. Tapi Ole tidak bertahan lama di Manchester United, ya kan? Datanglah Erik ten Hag. Ada masalah dengan situasi fisik dan juga psikis. Dikirimlah ke Belanda selama beberapa bulan karena Erik ten Hag tahu bagaimana klub ini berinvestasi dengan angka yang tinggi juga kan, sehingga ya ini bukan Championship Manager, bukan FIFA. Erik ten Hag ingin memaksimalkan pemain ini dengan treatment yang dipilih. Setelah kembali, dia sempat bermain bagus, mencetak gol dan lain-lain. Pre-season ditempatkan di posisi yang berbeda, ternyata dia tidak suka sih menurut gue ya. Gue menilai seperti itu. Jadon Sancho ada ketidakpercayaan di sana, dan bagaimana penampilannya di Carrington dinilai juga tidak maksimal, dan puncaknya adalah setelah menghadapi Arsenal, di mana ya ada tukar pendapat, tukar komentar antara keduanya, dan berakhir dengan situasi seperti ini. Dan menurut gua, dua pemain sebelumnya, Anthony Martial dan juga Anthony, walaupun mereka tidak stabil ya, belum stabil penampilan di atas lapangan, tapi mereka masih bersikap profesional. Artinya mereka masih tetap ingin berada di Manchester United. Setidaknya itu yang gua lihat. Mereka tetap ya ingin ingin bermain untuk Manchester United, walaupun dengan situasi dan juga gaya yang berbeda-beda. Yes, gue tahu sekali lagi permainan mereka masih belum maksimal, tapi jika dibandingkan dengan Jadon Sancho, menurut gue ini yang lebih kebangetan sih. Bagaimana situasi penampilannya juga tidak maksimal, dan pikiran dan konsentrasi sudah tidak ada di Manchester United lagi. Bahkan dia melakukan tindakan fatal, yaitu dengan dalam tanda kutip melawan manajer. Kan ini menurut gue sekaligus juga menunjukkan kalau Deadwood atau kayu mati di Manchester United, pemain-pemain yang punya potensi merusak dressing room ya, dengan karakter yang tidak positif, lalu sikap-sikap juga yang tidak profesional, sikap-sikap yang tidak positif juga. Ini masih ada di dressing room Manchester United. Dan
Kalau melihat permasalahan utama Manchester United bahkan lebih tinggi statusnya dibanding dengan taktik, strategi, dan permainan, yaitu adalah bagaimana mental karakteristik daripada pemain. Hal-hal seperti ini menurut gue harus dibersihkan dulu sih, karena ini bisa menjadi virus, bisa menyebar ke pemain lain. Musim-musim sebelumnya dengan pelatih-pelatih kaliber yang luar biasa, Manchester United prestasinya pun juga tidak stabil ya. Menurut gue salah satu problem terbesarnya adalah situasi di dressing room. Bagaimana mental karakter secara kolektif sebagai pemain Manchester United ini tidak tercipta. Dan gue melihat justru inilah sebenarnya senjata utama dari kesuksesan Sir Alex Ferguson. Dia bisa menciptakan ekosistem, dia bisa menciptakan sistem organisasi, bukan cuma itu sih. Ya seperti kayak dalam tanda kutip dunia baru ya di dressing room Manchester United, dengan struktur yang jelas, dengan situasi yang tegas juga, sehingga kapasitas para pemain ini bisa meningkat gitu. Mereka bisa memberikan banyak hal untuk Manchester United. Dan situasi ini belum bisa diulangi nih dengan manajer-manajer setelahnya. Selalu ada hal-hal yang menghalangi. Louis van Gaal jelas menyebutkan kalau Manchester United ini harus memiliki filosofi, karena dia tahu hal inilah yang dimiliki oleh Sir Alex Ferguson, filosofi dalam klub sepak bola, dan dia ingin membangun itu semua, tapi dia terbentur oleh Ed Woodward ya kan. Dan balik lagi ke soal Jadon Sancho, hal-hal seperti ini menurut gue memang harus dibersihkan, dan ada konsekuensi. Yes, klub mungkin akan kehilangan investasi ya, mungkin akan lepas dengan harga yang jauh lebih rendah dibanding ketika mendatangkan. Cuman menurut gue ini, kalau Manchester United ingin terus berada di jalur proses yang benar ya, di arah yang benar, hal-hal seperti ini menurut gue harus didukung oleh manajemen sih, bukan sebaliknya. Tapi di sisi lain, kalau membahas tentang 3 pemain tadi ya, nama-nama itu, gue tidak berpikir juga semua pemain di Jadon Sancho kan. Ketika mereka tidak bermain bagus, jual. Mereka ini buang. Enggak, gue tidak berpikir seperti itu. Kalau mereka memang masih ingin membuktikan, gue pikir ya diberikan kesempatan. Tapi ketika mereka memang sudah mentok dalam tanda kutip ya, seperti kayak Donny van de Beek yang memang merasa kayaknya gue nggak di sini, gue ingin cari tempat lain nih, ya sudah berikan. Atau memang pemain-pemain yang bermasalah, itu jelas harus dibersihkan dari Manchester United. Kurang lebih demikian menurut pendapat gue. Kalau pendapat Sobat Football United ada yang berbeda, nggak masalah, sampaikan secara sopan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.